Kita tidak bisa mengendalikan apa-apa yang orang lain katakan kepada kita atau orang lain lakukan terhadap diri kita. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita atas apa yang orang lain lakukan terhadap kita, atas apa situasi yang terjadi pada diri kita. Itulah prinsip dasar dari sebuah buku filosofi teras. Karya Henry Manangpiring. Buku ini national bestseller. Terus ilustrasinya juga keren banget oleh Levina Lesmana. Tagline buku ini filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini gitu. Dan ini bukunya dikemas dengan storytelling yang sangat menarik dan nggak bosenin dan beda banget sama buku-buku tentang motivasi lainnya, karena Henry Manangpiring menulis ini ketika dia sedang mengalami sebuah masalah tentang mentalnya mungkin ya, kalau salahnya diperbaiki. Jadi dia menulis ini dan dia mempraktekannya tentang filosofi teras ini. Filosofi teras ini ini bahasa Indonesia yang disederhanakan. Sebenarnya kalau disebut tuh filosofi stoicism, stoa atau stoik. Jadi kata stoa itu diambil dari sebuah tempat, bukan tempat ya. Jadi dulu para penganut filosofi stoa ini membahas tentang falsafah hidup ini di sebuah tempat seperti teras yang di samping-sampingnya itu ada pilar-pilar, yang itu di bahasa Yunaninya itu namanya stoa gitu. Nah, ini disederhanakan oleh Henry Manangpiring oleh filosofi teras gitu. Oke, kita bahas tentang isi bukunya ya. Jadi dimulai dari quote, dan buku ini dikemas sangat menarik dengan storytelling yang enak banget dibaca dan sangat mudah dipahami, dan berisi bukan sekedar teori-teori tapi sebuah praktek-praktek. Di dalam buku ini juga ada sebuah Q&A atau tanya jawab oleh orang-orang ahlinya di bidang ahlinya. Ada psikolog, ada ahli parenting, ada dokter juga gitu. Dan ada milenial penulis gitu, yang itu tanpa sadar dia sudah menerapkan filosofi stoa ini, filosofi teras ini. Nah, buku ini terdiri dari 12 bab, dan di setiap babnya, di akhir babnya itu nanti ada intisari dari pembahasan di setiap bab itu. Jadi kita bisa langsung baca intisarinya, tapi nggak rekomendasi sih kalau langsung baca intisari. Dari sampul, kemasan sampai tulisan, ini keren banget, dan tidak ada ya, mungkin tidak ada ini ya, bagi saya ini keren banget dan sudah bagus ya. Sekarang kita ngomongin tentang apa sih yang dibahas di buku ini. Nah, buku ini membahas penuhnya tentang falsafah hidup filosofi stoa, atau mungkin kalau saya lebih suka menyebutnya dengan filosofi santuy. Jadi filosofi stoa ini sangat relevan dan tidak lekang dimakan oleh zaman, dan tidak bertentangan dengan ideologi-ideologi lain. Bahkan kalau menurut saya, jadi isi buku ini adalah sebuah nasihat-nasihat dari orang tua saya dan nasihat-nasihat dari agama saya tentang menghadapi hidup. Jadi dasar dari sebuah filosofi stoa ini adalah bahwa Tuhan itu udah memberikan kita sebanyak hal yang harus kita syukuri, dan kita sebagai manusia itu hidup diberi sebuah akal yang itu bisa kita gunakan untuk menghadapi kehidupan ini. Dan sebagai seorang manusia sudah mempunyai akal, kita harus menghadapi hidup ini dengan sebuah kebijaksanaan gitu.
Dan sebagai manusia yang memiliki akal, yang diberikan akal, kita hidup harus selaras dengan alam, bahwa apa yang terjadi kepada kita itu pasti ada sesuatu di balik itu semua gitu. Jadi dalam buku ini dititik tekankan adalah tentang dikotomi kendali. Dikotomi kendali itu apa? Yaitu di dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Contohnya, hal-hal yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita, tujuan kita, dan cara kita bersikap pada orang. Itu adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan. Tapi banyak hal yang terjadi dalam hidup kita itu nggak di dalam kendali kita. Misalnya opini orang lain terhadap kita, sikap orang terhadap kita, kata-kata orang terhadap kita, itu hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Dan harta kita, pekerjaan kita, itu tidak bisa kita kendalikan. Tapi di sini juga ada satu hal lagi, yaitu trikotomi kendali. Karena hidup itu nggak sesederhana ada yang dikendalikan, ada yang tidak, terus kita pasrah aja gitu. Nggak, ada namanya trikotomi kendali. Ya seperti tadi, harta mungkin nggak di dalam kendali kita, dia bisa hilang kapan saja, tapi paling tidak kita bisa menjaga harta itu. Atau misalnya tentang yang terjadi sekarang, corona itu di luar kendali kita. Kita bisa aja kena pandemi ini, tapi kita bisa menerapkan hal-hal yang sebagian bisa kita kendalikan, yaitu ya kita jaga jarak, kita social distance, dan kita jaga kesehatan, pola makan, sebagainya. Itu adalah trikotomi kendali. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, tapi ada hal-hal yang sebagian bisa kita kendalikan. Di zaman yang informasi begitu cepat masuk melalui media sosial dan sebagainya, banyak dari kita yang mungkin menggantungkan sebuah kebahagiaan itu atas dasar yang itu di luar kendali kita. Aku bahagia kalau kerjaan lancar, naik posisi, dapat THR, bisa mudik, itu harapan-harapan yang aku bahagia kalau aku dapetin itu. Padahal hal-hal itu ya di luar kendali kita. Misalnya seperti ini yang terjadi saat ini. Aku nggak bisa mudik ya. Jadi kalau nggak mudik, jadi galau gitu. Jadi sedih, jadi nggak bahagia. Padahal itu di luar kendali kita karena ada corona. Ya kita nggak bisa apa-apa karena itu di luar kendali kita. Pesan yang bisa saya dapatkan dari buku ini adalah bahagia itu sebenarnya ada di dalam diri kita, seperti yang sudah disampaikan tadi dalam falsafah Stoa ini, bahwa manusia itu punya akal. Ya kamu pakai akalmu untuk mengendalikan hal-hal yang nggak bisa dikendalikan, mengendalikan hal-hal yang bisa kita kendalikan dengan aku nggak bisa pulang kampung karena corona, ya nggak apa-apa. Kalaupun aku nanti pulang kampung, aku bisa nularin virus mungkin ke orang-orang di kampung, orang tua. Lebih baik aku nggak pulang kampung sekarang. Atau mungkin sekarang aku lagi di PHK mungkin, ya itu di luar kendali, tapi aku bisa memulai bisnis baru nih. Nah itu adalah cara kita menggunakan akal kita dan rasional kita, atau dengan menghadapi hidup dengan penuh kebijaksanaan untuk kita tetap bahagia. Karena sejatinya itu, kalau menurut di buku ini, kebahagiaan itu datang dari dalam pikiran kita. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya nggak perlu alasan, dan kita nggak perlu mencari, karena kebahagiaan itu udah ada di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Kita hanya cukup merasakan, memunculkannya dan merasakannya bahwa aku bahagia. Itu. Ya, selain dikotomi kendali dan trikotomi kendali, ada yang menarik juga dibahas di dalam buku ini, yaitu tentang mengendalikan interpretasi dan persepsi. Nah, jadi banyak dari kita yang mungkin ketika kita menghadapi sesuatu, yang kita menghadapi situasi yang itu bahagia, atau akan menghadapi situasi bahagia, kita sering kali lupa bahwa sesuatu yang bahagia itu juga akan
mendatangkan hal negatif. Jadi sesuatu yang positif itu juga ada indikasi negatif. Misalnya begini, aku udah banyak uang, aku akan jalan dan akan menikmati band favoritku, tapi bisa jadi jadi di sini ada interpretasi yang bahwa kalau ada hal positif pasti ada hal negatif. Bisa jadi nanti uang aku jatuh atau kecopetan, atau nanti ya aku pulang nggak dengan bahagia. Jadi ketika hal-hal itu terjadi, kita tidak mengutuk diri kita bahwa aduh hari ini sial banget, aku kehilangan uang, aku nggak jadi nonton konser band favorit aku pulang dengan kondisi yang sangat sangat tidak nyaman dan tidak sesuai dengan harapan. Ketika kita sudah menanamkan interpretasi dan persepsi tadi bahwa oke, aku hari ini akan senang, tapi bisa saja nanti dompetku hilang, bisa saja ketika hal itu benar-benar terjadi, kita akan ya biasa aja, ya udah hilang, paling enggak aku bisa pulang dengan selamat. Nah, itu yang menarik ya dari buku ini. Begitu juga sebaliknya ketika kita menghadapi situasi yang negatif, misalnya kita udah ke konser, terus kita dompet kita hilang, terus kita nggak bisa nonton band favorit kita membangun interpretasi dan persepsi yang positif. Jadi dompet aku hilang, ya udah hilang, nanti bisa dicari lagi, toh aku masih bisa hidup dan aku masih bisa masih punya kerjaan, aku masih punya keluarga, dan aku bisa ngumpulin uang untuk nonton band lagi. Mungkin hari ini bukan hari keberuntungan aku. Jadi itu dasar, balik lagi tadi, menghadapi sebuah kehidupan itu dengan kebijaksanaan, bahwa kita memiliki akal dan kita hidup sebagai manusia yang spesial, dan ada hukum alam. Ketika ada sesuatu yang terjadi, itu pasti ada sebuah hikmah di balik kondisi itu. Itu cara mengendalikan interpretasi dan persepsi. Ini keren banget. Jadi juga ini ada hal yang ini ya, yang lucu ya. Seringkali banyak masalah sepele tidak perlu dicari solusinya, cukup dihindari, seperti sekedar membuang ketimun pahit atau mengambil jalan memutar, gitu aja kok repot. Jadi gini, kadang ya ketonjok gue sih sama kata-kata ini. Jadi kadang kita ngelakuin hal-hal yang sepele kayak apa ya, misalnya aku juga udah lupa sih, misalnya kayak pas jalan di lantai terus kakinya itu keinjek nasi gitu kan, lengket, aduh nih kenapa nasi, siapa yang naruh sini, gitu. Padahal cukup dibuang aja udah gitu, nggak usah perlu marah-marah gitu. Terus kayak misalnya buka Indomie gitu terus nggak ada bumbunya itu, terus marah-marah, ini kenapa nih Indomie nggak ada bumbunya, gini ini kan nggak enak, gini update status nih. Padahal ya udah, Indomie tuh nggak ada bumbunya. Terus kalau lo marah-marah, bumbunya gitu akan datang gitu, tukang Indomie akan nganterin? Ya enggak, ya cukup masak Indominya buat bumbu yang lain, atau beli Indomie udah beres masalah, nggak perlu diperbesar-besarkan. Terus gimana caranya gitu kalau kita hidup di antara orang-orang yang menyebalkan, yang dia nggak tahu gitu ya, kayak tadi. Jadi gini, kita nggak bisa kita nggak bisa mengendalikan apa-apa yang orang lain lakukan terhadap kita, tapi kita bisa mengendalikan mengendalikan diri kita terhadap apa-apa yang orang lain lakukan pada kita. Jadi ketika ada orang sering banget nih, kamu kapan nikah misalnya gitu kan, apalagi kalau yang udah udah ini terus jadi baper gitu ya. Kita nggak bisa mengendalikan mulut mereka untuk tidak mengatakan itu, karena itu mungkin bisa jadi kita hanya cukup membangun persepsi bahwa oke, memang aku belum, dan kapan ya nggak tahu ya. Kita bisa mengubah emosional negatif, apa yang menurut kita negatif itu, dengan kita mungkin dia sedang membuka obrolan, bisa jadi dia nggak mau ngasih jodoh ke kita, atau dia yang mau nikah sama kita gitu misalnya kalau lawan jenis. Atau bisa jadi dia memperhatikan kita, jadi kita lebih diperhatikan sama dia. Atau
Jadi bangun-bangun persepsi positif gitu. Jadi ada quote-nya nih, masalah yang tadi kita nggak bisa mengendalikan, kita misalnya hidup di antara orang-orang yang nggak nyaman banget ya. Kamu tidak bisa dihina orang lain kecuali kamu sendiri yang pertama-tama menghina dirimu sendiri. Epictetus. Di sini juga dibahas tentang parenting, bagaimana orang tua menghadapi anaknya dengan konsep filosofi Stoa ini. Terus kita juga dikasih tahu di sini tentang bagaimana cara menghadapi sebuah kematian atau sebuah kehilangan atau sebuah penolakan. Ya, ini buku yang rekomendasi banget, terutama untuk kamu yang sering overthinking, dan terutama untuk kamu yang mungkin lagi patah hati atau sering ditolak atau sering gagal atau merasa bahwa nggak pede banget sama hidup ini. Kamu bisa baca buku ini. Buku ini sangat recommended ya bagi saya, dan saya beruntung bisa baca buku ini di masa-masa saya yang belakangan ini sulit, terlebih tentang kondisi corona. Oke, terima kasih teman-teman, itu aja reviewnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jika teman-teman suka, silahkan di like dan share, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di review-review buku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.